Selamat datang di pertemuan pertama untuk mata kuliah pemasaran jasa atau service marketing. Hari ini kita mengawali perkuliahan kita dengan membahas atau melakukan kelanjutan dari perkuliahan di sebelumnya, semester sebelumnya, yaitu pengantar manajemen pemasaran. Nah, sekarang kita akan memasuki ke lanjutan dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mata kuliah pemasaran jasa. Mata kuliah pemasaran jasa ini merupakan eh, perkuliahan atau mata kuliah yang wajib diterima atau diikuti oleh seluruh mahasiswa pada jurusan manajemen dan juga S1 manajemen. Kenapa kita mempelajari pemasaran jasa? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemasaran untuk manufaktur atau yang menggunakan sistem 4P, tapi hari ini kita akan memulai membahas sepanjang perkuliahan atau semester ini kita akan membahas tentang pemasaran jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mampu memahami tentang konsep dasar pemasaran jasa. Bahan kajian atau sub materi yang akan kita pelajari adalah apa itu tentang servis, kenapa kita mempelajari servis atau manajemen service management, dan selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari jasa atau servis. Kita akan mempelajari juga tentang servis atau jasa dan teknologi, dan berikutnya dilanjutkan dengan sub materi karakteristik dari jasa, dan yang berikutnya adalah 7 bauran pemasaran tentang service marketing atau tentang jasa yang selama ini kita sudah mengenal dengan 4P, yaitu lebih fokus kepada manufaktur. Baik, kita akan memulai materi kita, yaitu yang pertama, mengapa kita perlu belajar tentang jasa atau service. Di sini menjelaskan bahwa perlunya atau memberikan pemahaman bahwa service itu memberikan kompetitif advance bagi pelaku bisnis perorangan dan juga pada seluruh masyarakat. Dan juga kenapa kita perlu mempelajari jasa juga, karena jasa itu mendominasi tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali bidang-bidang jasa atau sejumlah pelaku jasa yang sudah memberikan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia ataupun secara internasional atau secara global kurang lebih dari 60%. Dan berikutnya adalah pentingnya kita mempelajari tentang jasa atau service management, yaitu hampir semua perekonomian ini saat ini lebih difokuskan atau lebih eh, mengutamakan sektor-sektor atau pengembangan dari sektor jasa. Nah, selain itu eh, banyak sekali pelaku bisnis atau entrepreneur atau pebisnis baru itu yang sudah menawarkan jenis atau bisnisnya itu melalui jasa. Dan juga eh, jasa ini membantu dalam meningkatkan pertumbuhan di ruang lingkup untuk pemasaran, dan itu sangat penting. Mungkin kalau selama ini kita tahunya hanya pemasaran manufaktur, tetapi untuk saat ini dan ke depan manufaktur pun juga akan mengikuti atau juga melakukan pemasaran jasa, karena itu untuk membuat perusahaan itu menjadi eksis atau sustainability sampai jangka panjang. Selain itu, bahwa bidang jasa itu sangat potensial dalam membantu pertumbuhan bidang bisnis jasa itu sendiri dan juga pertumbuhan di bisnis secara global. Nah, selain itu banyak pekerjaan baru yang sudah dikelola dengan melalui jasa. Contohnya, ini juga akan membantu percepatan pertumbuhan tentang knowledge knowledge tentang bisnis, tentang jasa itu akan membantu menjadi dasar dalam pengembangan suatu bisnis. Yang kedua, perlunya pelatihan dan pendidikan tentang jasa dan juga kualifikasi yang sangat bagus uh, untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis jasa. Nah, tentu saat ini dibutuhkan karyawan-karyawan atau pegawai atau uh, pelaku bisnis untuk bisa lebih memiliki kompetensi yang lebih bagus lagi.
Nah, untuk kedepannya apakah eh, banyak pekerjaan jasa yang akan hilang? Tentunya iya, kita bisa menyatakan pekerjaan di bidang jasa juga akan hilang, tapi terkhusus bagi negara-negara yang memiliki cost tingkat pendanaannya rendah. Artinya, kalau negara itu tidak memiliki kemampuan dalam hal teknologi, kemampuan dalam hal pembiayaan dalam bisnis jasa, itu tentunya akan menjadi sesuatu tantangan atau ancaman. Maka karena saat ini untuk bidang jasa itu lebih banyak menggunakan kemampuan-kemampuan selain kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengolah bisnis juga kemampuan teknologi. Karena jasa saat ini sudah banyak dilakukan oleh eh, penggunaan digital atau teknologi. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini ada gambar atau prosentase atau kontribusi dari eh, bidang jasa, tetapi tidak murni ke bidang jasa, tetapi sudah diimplementasikan kepada banyak bidang. Kita ambil contoh di sini ada agriculture atau mining, construction, yaitu ya pertanian atau konstruksi itu sudah menggunakan menerapkan service manajemennya. Selain itu juga di sini terlihat manufaktur 12% untuk meningkatkan profit, untuk meningkatkan sustainability-nya untuk masa depan juga sudah menerapkan dan mengimplementasikan service. Nah, sekarang sering disebut dengan service industry karena tidak hanya memproduksi, tidak hanya menjual, tetapi ada purna jual atau purna layanan yang harus diberikan kepada perusahaan atau produsen, bagaimana dia juga memaintain supaya konsumennya bisa loyal dalam menggunakan produk-produknya. Nah, selain manufaktur, penerapan bisnis jasa atau penerapan jasa marketing itu juga di sini diterapkan di pemerintahan. Karena saat ini kita tahu, seperti di Indonesia, semua pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau pelayanan publik sudah menggunakan jasa, atau hampir semuanya semua menggunakan jasa. Dan jasa itu juga sudah dilakukan secara online melalui aplikasi e-government, ya. Misalnya kita juga melakukan apa namanya perpajakan itu kita juga melakukan sudah pakai menggunakan sistem digital atau pelayanan menggunakan jasa tersebut. Terus eh, profesional dan bisnis service. Nah, ini bisnis service atau jasa udah pasti menggunakan atau menerapkan sistem service manajemennya. Ini adalah the other service termasuk information atau entertain juga sudah menerapkan service manajemennya menggunakan sudah terlihat dari 11%-nya. Pendidikan saat ini kita juga contohnya dengan menggunakan pendidikan jarak jauh, melakukan pelayanan yang pengisian KRS atau pembayaran atau jadwal perkuliahan itu sudah dilakukan dengan cara yang canggih ya dengan menggunakan teknologi dan itu juga bentuk-bentuk dari peningkatan kualitas pelayanan. Jadi tidak manual yang membutuhkan waktu lama. Terus ini juga bidang transportasi atau warehousing utility juga sama. Ini semua bisnis-bisnis tersebut juga sudah menerapkan bidang jasanya. Nah, kita lihat ini ternyata sampai saat ini, walaupun ini data tahun 2016, tapi sampai hari ini semakin meningkat. Mungkin tidak lagi 7%, tidak lagi 12%, tapi lebih meningkat lebih dari ini. Semua yang sudah dilakukan dan harus mengimplementasikan service management. Nah, ini adalah contoh-contoh bisnis bidang jasa yang sesungguhnya ya di luar manufaktur yang memproduksi produk terlihat real tapi ini adalah jasa. Contohnya healthcare atau bisnis kesehatan. Ini kita lihat dari mana? Dari pelayanan yang diberikan di rumah sakit, medical practice, dentist, apa namanya klinik gigi dan sebagainya. Terus eye care atau rumah sakit mata atau yang melayani tentang kesehatan mata. Terus sudah gini juga ada professional service. Salah satunya accounting, legal, arsitektural atau konsultan ya. Ini lebih semacam konsultan. Misalnya lembaga hukum, misalnya KAP gitu ya. Nah, di sini juga ada tentang financial service, banking, investment advising, insurance. Nah, ini adalah bidang-bidang keuangan.
Nah, ini hospitality seperti pelayanan perhotelan, restoran, bed and breakfast, ya kan. Terus ada ski resort, flighting, yang ini sifatnya lebih ke hospitality atau di tempat-tempat pariwisata seperti itu. Nah, ini juga travel seperti airlines, travel agency atau theme park. Nah, kita mungkin sudah familiar dengan contoh-contoh ini karena kita juga pernah terlibat, kita juga pernah merasakan servis atau jasa yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Terus yang lainnya itu misalnya salon, pest control, pambling, ya ini ada bagian-bagian yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah contoh kecil dari bidang-bidang bisnis jasa. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu servis. Nah, kita harus lihat dulu dalam sejarahnya. Dalam sejarah menyatakan, jadi ini kita hanya menjelaskan untuk sampel saja. Nanti selebihnya peserta perkuliahan bisa membaca di buku referensi yang sudah diberikan, buku textbook tersebut. Nah, kita hanya memberikan sampel atau sebagian dari yang terpenting di sini. Berdasarkan historical view-nya menunjukkan bahwa kalau kita kembali kepada lebih dari 200 tahun yang lalu ya, itu dinyatakan bahwa eh, jasa itu berbeda dengan produk atau barang. Ya, jadi jasa itu adalah sesuatu yang berbeda dengan produk. Bedanya karena memang produk itu bisa terlihat, bisa kita pegang, bisa bawa, tetapi jasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, itu dinyatakan dari lebih dari 200 tahun yang lalu. Cukup lama, berarti secara tidak sadar bahwa jasa itu sudah pernah ada, tetapi boomingnya, tetapi secara teorikalnya, secara konsepnya mungkin banyak yang manusia atau konsumen atau pelaku bisnis itu yang belum paham. Nah, ini juga disebutkan bahwa perilaku konsumtif itu tidak serta-merta terjadi dalam hal dari production saja, tetapi itu juga bisa dilakukan dalam purna. Artinya konsumtif cannot be spared from production, service, and intangible. Artinya bahwa memang produk itu tidak sekali lagi jasa itu tidak terlihat dalam bentuknya, tetapi dia bisa dilakukan karena memang tidak terlihat. Jadi eh, seseorang konsumen itu tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli suatu servis yang memang tidak terlihat. Nah, itu jasa itu berbeda. Berbeda kalau barang itu kita beli, terlihat barangnya. Tetapi kalau servis itu adalah kita membeli barang tapi tidak ada barangnya, tapi hanya bisa kita nikmati, kita rasakan karena memang tidak terlihat. Nah, servis sendiri itu juga termasuk dari apa namanya persewaan, menawarkan benefit atau keuntungan, ya kan? Di mana salah satunya adalah juga termasuk dalam penyertaan atau produk-produk. Ya, tugasnya di pemasaran dalam menawarkan sebuah service memang sangat berperan di sini ya. Jadi tugas dari pemasaran adalah untuk bisa memberikan apa namanya pelayanan atau servis atau jasa yang termasuk dalam selain penjualan produk tapi juga memberikan layanan purna jualnya atau memang memberikan bagaimana si konsumen ini puas dengan produk tersebut. Nah, itu harus di maintenance dan itu harus bisa dilakukan oleh apa namanya oleh pelaku bisnisnya. Nah, itu jadi jasa itu ternyata memang sudah penerapannya sebetulnya sudah tidak lagi ke bisnis jasa, tetapi juga sudah diimbangi atau bisa diterapkan di banyak sektor, salah satunya manufaktur. Nah, di sini kita akan masuk pada definisi dari jasa. Ya, sekali lagi untuk definisi juga kami hanya mengambil yang terpenting menjadi contoh dan sisanya bisa dibaca kembali di buku referensi atau rujukan yang diberikan. Servis merupakan aktivitas ekonomi yang menawarkan seperti semacam sebuah kepuasan, ya pelayanan satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai imbal balik ya waktu dan juga effort atau upaya servis atau jasa customer service itu
juga memiliki atau memberikan nilai dari sebuah bagaimana kita mendapatkan suatu produk, baik itu dari karyawannya, baik melalui kemampuan profesionalnya atau melalui fasilitasnya atau jaringannya dan sistem ya. Tetapi servis itu juga eh, biasanya tidak dilakukan secara secara standar atau secara normali, tapi ini memberikan efek atau physical element involved. Artinya ada secara psikologi atau secara fisik itu memang menjadi bagian di dalamnya. Jadi sekali lagi tidak hanya kita beli barang, tetapi eh, servis itu juga terlihat eh, dari pelayanannya, dari kemampuan eh, si karyawan dalam memberikan layanannya, fasilitas itu yang dirasakan, misalnya terus jaringan. Nah itu salah satu adalah dari bentuk jasa. Nah selain itu, ini juga dikatakan bahwa servis merupakan aktor ekonomi yang juga bisa berdasarkan dari performan atau penampilan atau kinerja yang memberikan hasil yang sangat membuat karyawan atau konsumen itu menjadi puas. Jadi sesuatu yang diberikan based of perform, jadi kinerja kita, misalnya kita menjadi karyawan atau pelaku bisnis yang memang gesit, cepat dalam menangani pelayanan, tidak bertele-tele, tidak menunda-nunda, itu juga bentuk dari time based perform. Artinya bahwa si karyawan atau banyak yang ditulis kalau kita masuk ke rumah makan, ke rumah sakit itu banyak komen-komen yang diberikan oleh konsumen terkait dengan pelayanan yang diberikan. Makanya dilihat bagaimana pelayanannya, cara melayani performnya seperti apa. Nah, itu yang nilai tersendiri atau yang disebut jasa itu adalah satunya seperti itu. Time based perform. Nah, definisi yang lain menyatakan bahwa eh, selain tadi yang disampaikan bahwa di balik atau dari pengembalian atau service customer service expert itu memberikan value dari bagaimana si konsumen itu bisa mengakses good atau produk, tapi juga bisa terkait dengan labor karyawan, facilities dan lingkungan serta professional skill secara baik. Terus selanjutnya adalah secara normally pada umumnya memang tidak melakukan apa namanya bagian-bagian atau tidak melakukan suatu kesalahan, tapi melakukan peningkatan atau pembuktian bahwa bagaimana memuaskan pelayanan itu yang mana itu bagian dari yang terpenting yang dirasakan oleh konsumen. Nah, sekarang kita masuk kepada topik servis dan teknologi. Apa hubungannya servis dan teknologi? Untuk saat ini, servis dan teknologi itu adalah sesuatu yang berjalan beriringan. Servis tanpa diimbangi teknologi juga menjadikan konsumen tidak puas. Saat ini kita sudah berada di era industri 5.0, di mana salah satu standarnya adalah salah satu uh, yang harus diikuti adalah teknologi. Nah, di era teknologi ini, posisi service management itu menjadi semakin di depan. Kenapa? Karena semua dilakukan berbasis teknologi. Mungkin kita tidak heran lagi, kita tidak udah familiar sekali, kita semuanya hal yang terkecil. Pada saat kita menggunakan Gojek, itu adalah servis, jasa yang harus kita lakukan, tapi disupport oleh teknologi. Kita bisa memesan order melalui rumah. Dan di situ terjadi komunikasi antara misalnya kalau kita naik Gojek itu berarti kan ada si driver melakukan komunikasi. Itu adalah bentuk juga kecepatan dia menjemput kita, kecepatan dia mengantar produk yang kita pesan, terus keramahannya, terus bagaimana dia apa namanya memberikan atau memberikan layanan produknya itu dengan tepat. Itu adalah bentuk-bentuk servis jasa. Dan di situ biasanya memberikan rasa puas kepada konsumen. Mungkin kita sekali lagi tidak sadar bahwa itu kita sudah berada dan sudah mengimplementasikan servis dan teknologi. Nah,
Servis dan teknologi ini sekali lagi, ini sangat membantu, ini sangat mendukung, ini sangat eh, membantu meningkatkan bisnis. Dan ini sudah menjadi gaya hidup saat ini. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita atau pelaku bisnis itu telah menerapkan antara servis dan teknologi. Contohnya bahwa teknologi based service offering artinya bahwa service itu juga bisa dilakukan penawarannya melalui teknologi. Anda atau kita semuanya familiar dengan Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu semua adalah bagaimana pelaku bisnis itu menawarkan produknya termasuk jasa ya supaya kita duduk-duduk manis di rumah, kita tinggal tidak harus datang ke mall, kita tidak harus datang ke toko, tapi kita sudah menunggu tapi melakukan pelayanan secara teknologi. Atau yang lainnya, pada saat kita menggunakan mesin ATM, kita mau mengambil uang, tidak perlu datang ke bank, tengah malam kita sudah bisa ke ATM. Itu adalah contoh jasa. Kita tidak perlu lagi ke bank, tapi kita sudah ditawarkan, sudah difasilitasi dengan teknologi. Nah, teknologi itu adalah cara terbaru atau cara yang memang saat ini benar-benar menjadi pilihan penting dalam memberikan layanan. Di level service itu adalah sudah saat ini semuanya. Mau pendidikan, mau perbankan, kita mau beli dagang, kita mau makan, semuanya sudah menggunakan cara-cara yang instan. Dan itu yang nantinya akan mempersempit atau mengurangi ya bisnis-bisnis yang dilakukan secara fisik, artinya tidak lagi ada toko, tidak ada lagi ada mall, tapi semua bisa dilakukan di rumah, semua dilakukan di manapun kita berada. Nah, selain itu adalah enable buat customer and employee, di mana terjadi komunikasi antara pelanggan dan karyawan. Ini kita bisa rasakan, ya, kita rasakan pada saat kita misalnya membeli Shopee, suatu produk dengan Shopee. Nah, itu ada eh, apa namanya semacam komunikasi ya antara konsumen dan pelayan. Atau misalnya kita membeli suatu produk ya, produk juga di situ kan pasti biasanya ada komplain, ada ketidakpuasan, itu bisa dilakukan juga seperti itu. Dan biasanya mereka sudah punya standar. Misalnya kita beli produk, biasanya disampaikan misalnya kita beli barang di luar negeri, di situ biasanya sudah terlihat petanya, mapnya, posisi barang sudah berada di mana. Nah, itu bentuk-bentuk komunikasi yang mungkin kita tidak sadari. Nanti si adminnya memberikan tulisan, minta maaf kalau terjadi keterlambatan, terus menyampaikan kalau barang sudah mendekati, dan sebagainya itu ya. Berikutnya adalah extending the global reach of service, memperluas jangkauan layanan global. Nah, ini menjadi poin penting karena kalau tanpa dibantu teknologi mungkin, apalagi secara konvensional, kita hanya bisa menjual atau pelaku bisnis itu hanya bisa memasarkan produknya secara lokal. Kalau untuk jangkauannya keluar bisa, tetapi butuh waktu proses lama. Tetapi kalau misalnya menggunakan teknologi online, berarti kan setiap saat itu bisa langsung saat itu juga atau on the spot. Nah, itu bisa dilakukan. Contoh saja, kita misalnya ingin melakukan studi ke luar negeri. Kita bisa melakukan pendaftaran secara online hari itu juga, itu sudah langsung connect. Tapi kalau tidak didukung oleh teknologi, wah kita harus ke luar negeri, kita harus ke sana, harus pemesanan maskapainya, dan itu membutuhkan proses yang panjang. Nah, tapi saat ini semuanya sudah dimudahkan dengan teknologi. Nah, itu adalah menjadi salah satu service atau pelayanan. Nah, ada juga ini poin the internet is a service. Internet adalah layanan. Nah, jadi internet itu yang sedang berkembang saat ini dan semakin berkembang dan terus berkembang itu menjadi layanan dari sebuah bisnis. Dan terakhir adalah the paradox, the dark side and of technology and service. Ini adalah paradok dan sisi gelap teknologi dan layanan. Tentunya ada dampak negatifnya yang terjadi di sini. Nah, misalnya ada ketidakpuasan, keterlambatan, salah kirim, mungkin sebagian kecil ada oknum penipuan, tapi itu kecil ya. Nah, itu yang juga mungkin terjadi, misalnya pinjol, itu kan salah satu layanan jasa
tetapi eh, masuk ke dalam sisi gelap teknologi, jadi penyalahgunaan dan sebagainya. Pemahaman tentang teknologi juga kurang bagi masyarakat, yang itu yang menyebabnya masuk ke ranah tersebut. Baiklah, kita masuk pada karakteristik dari service. Nah, karakteristik dari service itu ada 4 ya: intelligibility, perishability, inseparability, dan heterogeneity. Nah, di sini apa yang dimaksud itu adalah intangibility itu adalah basic ya, di mana karakter barang itu, jasa itu memang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, kalau perishability adalah bahwa si produk ini mudah rusak, artinya tidak bisa disimpan, harus dirasakan di saat itu juga, tidak bisa dijual, tidak bisa dikembalikan, karena itu hanya untuk person yang bersangkutan, untuk konsumen yang bersangkutan. Contohnya, kalau misalnya kita beli di hotel atau pesawat, di restoran, itu hanya berlaku untuk orang tersebut. Kita merasakan pelayanan di hotel itu yang merasakan orang tersebut. Apa yang kita rasakan tidak bisa dijual kepada orang lain artinya. Nah, itu yang dimaksud dengan perishability. Nah, sebaiknya adalah eh, inseparability adalah bahwa ini adalah merupakan jasa itu merupakan satu hal yang tidak terpisahkan, ya, di mana banyak sekali produk-produk yang telah diproduksi dan selanjutnya dijual oleh konsumen, tetapi service itu sekali ditawarkan, sekali dijual, itu selanjutnya tidak bisa dijual, dalam arti hanya bisa dirasakan secara simultan, ya, secara simultan oleh yang bersangkutan, tidak akan bisa terpisahkan. Nah, yang terakhir adalah heterogeneity, yaitu di sini uh, service itu merupakan heterogeneous ya, di mana konsumen itu menjadikan bisnis itu, service itu menjadi sebuah tantangan. Nah, ini yang selalu satu produk atau satu penyedia jasa itu akan menjadi pesaing, dan itu menjadi pilihan bagi konsumen untuk bisa memilih produk-produk atau layanan tersebut. Berikutnya kita masuk kepada pembagian kategori untuk bisnis, ada 4, yaitu pada proses atau people process ya, berdasarkan dari perbedaan yang secara alami pada service ya, yang tadi disampaikan tangible atau intangible ya, di mana uh, siapa dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemberi layanan, atau bagaimana kita membedakan, membagi, mengkategorikan uh, bisnis tersebut itu berdasarkan apa. Nah, ini dilihat dari people processingnya, ada processing, ya, ada mental stimulus processing dan information processing. Ada proses, ada processing, ada mental atau stimulus, dan juga information. Informasi itu biasanya kaitannya dengan teknologi. Berikut kita bisa petakan pengkategorian 4 kategori dari service ini. Ya, di sini kita lihat siapa dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnisnya. Yang pertama ada people. People adalah lebih ke orangnya, di mana contohnya eh, yang berhubungan dengan orang langsung itu adalah hairstyling. Artinya dia harus face to face, satu orang menangani satu orang. Terus healthcare. Nah, itu harus pelayanan melalui orang. Sekali lagi, apa yang kita rasakan belum tentu membuat orang lain sama. Misalnya kita melakukan potong rambut, ya kan, melakukan perawatan, dan itu kita biasanya akan percaya, kita nyaman dengan hairstyling yang kita pilih, dan itu menjadi loyal, dan selanjutnya kita taunya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ini terkait dengan karakteristik dari pemberi bisnis itu dilihat dari orangnya. Terus kalau dari processingnya, misalnya ini adalah lebih ke service director and psikologi profesional. Procession ya. Di sini terlihat dari freight, laundry, and dry cleaning. Jadi kita melihat dari hasilnya. Dari hasilnya, repair dan maintenance, freight dan transportation ya. Kita akan lihat nih, contohnya laundry. Laundry itu pada saat kita memberikan laundry kita, pakaian-pakaian kita untuk dicuci atau disetrika,
nanti akan terlihat hasilnya. Hasilnya seperti apa? Licinkah, sesuai dengan harapankah, atau ada yang rusak, atau yang memang bagus layanannya, itu terlihat dari hasilnya. Di sini ada prosesinya. Nah, berikutnya ini adalah mental stimulus. Ya, mental stimulus itu kaitannya dengan service direct at people mind, atau dalam uh, mind itu lebih ke pola pikir ya, lebih dari bagaimana seseorang itu merasakan add value-nya berdasarkan dari mental stimulus processing-nya. Nah, ini contohnya di bidang pendidikan, di advertising, PR, artinya kan di periklanan atau psikoterapi. Jadi terlihat dari uh, penerimaan atau mindset dari orang yang yang menerima atau yang memberikan layanan. Nah, terakhir adalah information processing. Nah, ini information ini biasanya dengan bidang-bidang intangible asset. Ya, contohnya adalah bidang accounting, banking, legal. Nah, sekali lagi tidak bisa dilihat, tapi di situ kita merasakan puas dari hasil laporan keuangannya, pelayanan di banknya, atau legal service-nya. Nah, ini kita lihat eh, bagaimana secara natural service itu diberikan oleh pelaku bisnis dan diterima oleh konsumen. Walaupun tidak terlihat, tapi terlihat dari eh, apa namanya, hubungan atau ikatan misalnya dengan orang, dengan kepuasan dengan hasilnya dan sebagainya. Baik, kita masuk kepada bagaimana kita membedakan eh, produk atau jasa atau yang bukan jasa. Jadi terlihat ya, ini good ini kalau yang produk itu tangible, bisa dilihat, sementara service itu tidak bisa dilihat. Kalau produk itu standarnya ada, tapi kalau misalnya service itu lebih ke heterogenis, artinya hanya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Nah, kita bisa lihat ya, yang service ini dilihat dari resultnya, implikasinya seperti apa. Service cannot be inventory. Pelayanan tidak bisa dilihat atau tidak bisa diinventaris. Pelayanan tidak bisa ready setiap saat. Maksudnya tidak bisa dikomunikasikan, tetapi hanya bisa dirasakan setiap saat. Tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa diberikan terlihat saat tapi hanya bisa eh, dirasakan. Biasanya servis itu lebih eh, secara nominal, salah harga itu juga agak sulit. Kenapa? Jasa itu setiap, walaupun misalnya hairstyling satu dengan yang lain itu belum tentu sama, standarnya tidak ada, ya. Jadi beda-beda yang merasakan. Nah, sementara yang good atau yang produk atau yang manufaktur itu lebih terlihat harganya sudah ditetapkan, standarnya sudah ada, ya, sudah bisa dihitung berapa barangnya, sudah bisa diinventaris jenis-jenis datanya seperti apa. Kalau servis tidak bisa. Nah, selanjutnya yang standarisasi itu adalah bahwa kita jelas di sini servis itu sifatnya lebih pelayanan atau ditransfer, dan customer itu merasa puas, satisfaction depend, ya kan? Jadi merasa puas, dan baik itu dari sisi karyawan atau pelayan atau pelaku bisnis, dan juga dari customernya akan ada timbal balik, ada kepuasan yang diberikan, ada kepuasan yang dirasakan. Nah, kualitas per service itu biasanya salah satu bagian yang uncontrolled. Sekali lagi, perlakuan pasti beda. Nah, terus yang berikutnya adalah production spread from consumptive. Jadi produk itu diproduksi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Ya, konsumtif itu ya tingkat konsumtifnya, daya belinya itu berdasarkan, atau produk itu diproduksi berdasarkan daya beli. Tetapi kalau service itu diproduksi secara simultan, ya, dan konsumtif. Jadi produk itu diciptakan secara simultan. Nah, di sini terlihat implementasinya, ya, implikasinya adalah customer participate atau konsumen itu akan melakukan apa namanya, affect transaction, ya, ke, dan customer itu akan affect satu dengan yang lainnya. Nah,
Kalau produk tidak. Produk itu ya sudah standarnya seperti itu, tidak bisa milih-milih yang ada seperti itu. Tapi kalau yang service ini itu kita bisa saling mempengaruhi baik customer ataupun employee atau pegawai dari pelaku bisnis atau yang pemberi layanan itu bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Terus desentralisasi bisa menjadi sesuatu yang penting, ya. Terus tidak bisa disamakan ini. Mass production is difficult. Jadi kalau jasa itu tidak bisa diproduksi secara massal, lebih ke individual, lebih ke personal. Tapi kalau yang bukan jasa, yang good atau barang itu bisa dilakukan mass production. Jadi misalnya production spirit spirit from consumptive, artinya bisa kita membangun atau menciptakan produk itu secara jumlah besar. Itu kalau yang sifatnya bisnis itu berada di produk. Nah, yang terakhir adalah non perishable, ya, non perishable dan satunya perishable. Nah, ini adalah eh, sesuatu yang agak sulit ya untuk menyediakan jasa dan juga demand atau permintaan dengan melalui service. Sekali lagi tidak akan bisa. Nah, karena servis tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dijual. Servis itu hanya diberikan pada waktu dan periode tertentu sehingga tidak bisa di apa namanya? tidak tidak ada lagi berbeda-beda karena servis itu hanya diberikan on the spot, diberikan pada waktu dan periode tertentu saja gitu. Berikutnya kita masuk kepada the seven service marketing, artinya bauran pemasaran. Tapi kita lihat dulu sejarahnya atau riwayatnya. Di sini menyatakan bahwa marketing mix atau bauran pemasaran itu bagian elemen terpenting dalam sebuah organisasi sebagai kontrol bahwa dapat digunakan untuk memberikan kepuasan atau bisa dikomunikasikan kepada customer. Nah, marketing itu bagaimana cara perusahaan itu, karena ini bagian elemen terpenting bagi perusahaan, bagaimana dia mampu atau perusahaan itu mampu memberikan kepuasan, kenyamanan kepada konsumen atau bagaimana dia mampu mengkomunikasikan produknya kepada customer. Nah, kalau lihat dari sejarahnya, diawali tradisional MM ini maksudnya adalah tradisional marketing itu awalnya 4P, ya, produk, price, place, dan promotion. Nah, tetapi untuk jasa kita tidak cukup untuk itu karena ada 3 tambahan lagi, ya. Dan sekarang ada menjadi 8. Apa tambahannya? Kalau expanded mix for service yaitu ada tambahan untuk people. People itu adalah kaitannya dengan employee-nya, kaitannya dengan pelayanannya. Terus physical evidence, proses, productivity dan quality ini yang 8. Tetapi kita juga mengenal yang 7, tapi 7 atau 8 itu hampir sama. Yang bisa dikembangkan juga 7 dan ini. Jadi jasa itu tidak cukup sampai bagaimana membuat produk, bagaimana menentukan atau menjual produk, bagaimana menggunakan promosi atau bagaimana dia dijual di mana, tidak cukup itu. Tapi ada proses pelayanan di situ. Ada kalau yang jasa itu ada tambahan orangnya seperti apa yang memberi layanan itu ada eh, menjadi tambahan bagaimana si pelayan itu atau karyawan khususnya itu memberikan pelayanan kepada konsumen. Terus bagaimana secara fisik evidennya gimana yang dirasakan. Terus ada prosesnya seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari the X service pada bauran pemasaran pada service marketing. Nah, ini kita lihat 7B ini adalah unsur produk, place dan time, harga, ya, promosi dan pendidikan, proses dan psychological environment, yang terakhir adalah people. Ini adalah untuk jasa. Sementara kita kalau yang tradisional itu 1, 2, 3, 4 sampai di sini saja. Nah, kalau yang 8P, nah ini ya, jadi isinya apa saja atau yang dimaksud produk itu apa? Terlihat ada physical good-nya, ada kualitas levelnya, ada esensinya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4-nya mungkin hampir sama.
Tapi begitu masuk people itu kayak gitu termasuk employee-nya, bagaimana dia mendapatkan supaya layanannya bisa bagus, maka ada proses pelayanan rekrutmen tadi. Tadi di awal juga sudah disinggung bagaimana orang itu dibekali dengan pendidikan, dengan kemampuan knowledge tentang service dengan baik, ada motivasi, ada pelatihan, ada reward, ada teamwork. Terus people ini termasuk customer yang tadi saya bilang bagaimana si employee ini memberikan layanannya kepada customer. Nah, ini kan dilihat dari tingkat pendidikannya dan pelatihannya. Nah, secara psikologi, physical evidence-nya, apa yang diberikan salah satunya adalah bentuk fasilitasnya apa saja, desainnya, equipment-nya seperti apa, sign-nya seperti apa, terus perform dari employee-nya, employee dress artinya pakaian yang digunakan. Ya kan, kalau kita lihat di rumah sakit, di perbankan, hotel, kita melihat sosok pegawainya menggunakan seragam gitu. Terus layanan apakah ada linknya, apakah ada webnya itu saat ini sangat sangat dibutuhkan untuk pelayanan jasa ya. Terus others tangible-nya adalah report, business card, statement dan garansi. Nah, prosesnya seperti apa? Alur proses itu adalah SOP. Standarnya seperti apa? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Itu harus jelas. Nah, itu kalau di jasa itu harus detail seperti itu. Nah, nanti kalau yang tadi ada tambah lagi quality, ya quality itu adalah kualitas dari pelayanan itu. Ini yang 7 ya, yang 8 itu mungkin belum banyak diterapkan, tapi sebagian perusahaan sudah menerapkan. Nah, ini 8P-nya, ada productivity dan quality-nya, tambahannya. Dan berikutnya adalah tanya jawab, apakah ada yang mau ditanyakan dari sini. Jika tidak ada, kita kembali kepada discussion time seperti yang ada di buku referensi dan kita akan belajar diskusi terkait dengan service marketing. Silakan membuka dan melanjutkan perkuliahan ini dengan melakukan tugas kelompok dengan diskusi di halaman yang sudah tertera. Seperti biasa, tugas diupload pada e-kampus sesuai dengan due date dengan ketentuan bentuknya formatnya PDF, bukan berbentuk link, dan mohon bisa diupload sesuai dengan due date yang sudah disediakan. Dengan demikian, perkuliahan kita cukupkan dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan topik materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali. Bye.